Untuk mengulas bagaimana potensi dan juga dampak hujan lebat yang akan terjadi pada 9 hingga 12 Januari 2019, telah hadir bersama kami di studio ada Deputi Bidang Meteorologi BMKG Mulyono R. Prabowo. Selamat pagi Pak Prabowo. Kita nanti akan bahas sebenarnya seperti apa, apakah masyarakat memang bisa khawatir akan terjadinya cuaca ekstrim ini, tetapi kita harus jeda terlebih dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, bisa kita akan bahas sebenarnya seperti apa potensi hujan ataupun cuaca ekstrim yang akan turun di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG Mulyono R. Prabowo. Pak Prabowo, tadi kita sudah lihat ada informasi mengenai adanya peringatan cuaca ekstrim yang sudah dikeluarkan oleh BMKG. Nah, apa yang bisa disampaikan ke masyarakat agar tidak timbul kesimpang siuran akan seperti apa tepatnya? Gambarannya ini sebenarnya seperti apa sih? Ya, pertama kami sampaikan bahwa kita sebetulnya memang sedang pada kondisi musim penghujan, sehingga selama periode musim penghujan yang kita prediksikan baru akan berakhir di bulan Maret, ini masih sangat potensial untuk muncul curah hujan, apalagi dengan intensitas sedang sampai lebat. Ini masih sangat memungkinkan. Kemudian secara klimatologis untuk daerah Jawa bagian barat, ini puncak musim hujan ini pada umumnya terjadi pada akhir Januari awal Februari, sehingga trennya sebetulnya kita masih tren ke arah puncak, potensi untuk muncul hujan dengan intensitas sedang, lebat atau bahkan lebat sampai sangat lebat. Ini masih sangat potensial. Jadi 9 sampai 12 ini belum puncaknya? Secara klimatologis kejadian puncak musimnya memang belum. Tapi secara akumulasi curah hujan, karena kemarin sudah sempat tercatat 377 di daerah Jakarta Timur, ini kita masih mengantisipasi meskipun hujan dengan skala lebat sampai sangat lebat pun sepertinya untuk mencapai angka 370 agak berat untuk sampai ke sananya. Jadi secara singkatnya itu apakah hujan potensi cuaca ekstrim atau hujan intensitas lebat yang akan terjadi dalam beberapa hari terakhir dimulai hari ini kan sebenarnya? Iya, memang untuk saat ini 9, 10 sampai 12 ini wilayah Jawa bagian barat termasuk Jabodetabek atau Jakarta ini masih sangat potensial untuk muncul hujan dengan intensitas lebat. Bahkan kalau kita melihat Jawa bagian barat, Banten bagian barat ini yang istilahnya area yang barangkali perlu kita fokus karena di sana potensi hujan lebat hingga sangat lebatnya masih hampir 80% kemungkinannya untuk terjadi. Dan juga daerah-daerah Pantura hampir sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Ini kalau dari sisi BMKG kita melihat aktivitas cuaca yang sebetulnya yang aktif itu di atas pertumbuhan awan yang banyak dan cukup masif ada di atas Laut Jawa. Hanya saja kan wilayah Jawa bagian utara kemudian menjadi terimbas juga, termasuk wilayah Jabodetabek ini atau Jakarta. Jadi masih ada potensi banjir juga. Tapi apakah separah dengan kemarin atau di bawahnya? Kalau melihat parahnya barangkali tidak separah seperti yang pada tanggal 1, namun melihat intensitas hujan yang masih cukup tinggi, ini perlu kita waspadai. Apalagi kalau kita melihat faktor eksternal lain yang di luar kontrol kita, adanya siklus bulan untuk bulan mati dan bulan purnama yang menyebabkan pasang air laut naik, ini juga bisa mempengaruhi laju surutnya air yang tergenang. Nah ini kalau melihat siklus peredaran bulan tanggal 9 sampai tanggal 11 ini merupakan masa puncak pasang air laut naik, sehingga kalau pada tanggal-tanggal itu di daerah hulu terjadi hujan, daerah tengah menjadi daerah genangan akan agak lambat untuk segera masuk ke daerah hilir yang kemudian masuk ke laut. Belum lagi wilayah misalnya daerah Jakarta bagian utara yang memang kita tahu di situ wilayahnya lebih rendah dan mereka terancam akan adanya banjir rob. Iya, ini juga sangat memungkinkan. Sebagian wilayah Jakarta atau pantai utara dari Jakarta ini kan cenderung di bawah level permukaan laut sebetulnya, merupakan daerah-daerah yang subsidennya cukup laju subsidennya cukup tinggi. Dan ini merupakan daerah cekungan juga sebetulnya, sehingga ini merupakan daerah yang secara alami menjadi area tujuan air mengalir
Nah, sementara kalau nanti kita melihat tanggal 9, tanggal 11 ada pasang air laut naik, daerah-daerah ini agak lambat untuk bisa segera mengalirkan air yang tergenang. Oke, nah lantas kali ini juga tidak hanya wilayah Jawa bagian barat ataupun juga wilayah Jabodetabek, tetapi juga ada beberapa wilayah lain, misalnya juga wilayah Indonesia Timur, Sulawesi Selatan juga merupakan salah satu daerah yang diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas lebat juga di sana dan berpotensi untuk terjadi cuaca ekstrim. Iya betul, kalau melihat di luar Jabodetabek atau Jawa, daerah-daerah pantai barat Sumatera ini juga masih potensial dari Sumatera Barat, kemudian Bengkulu, Lampung bagian barat termasuk Sumatera Selatan sebetulnya. Dan juga kalau kita melihat ke daerah tengah, Kalimantan bagian barat, Kalimantan bagian tengah dan selatan, ini juga dalam waktu-waktu mendatang ada potensi untuk terjadi hujan dengan intensitas lebat sampai sangat lebat. Dan juga merambah ke wilayah Indonesia bagian tengah, Sulawesi Selatan ini juga merupakan daerah yang kita prediksikan pada tanggal 9, tanggal 10 ada potensi untuk terjadi hujan dengan intensitas lebat sampai sangat lebat. Daerah lain tentunya juga Sulawesi Tengah, kemudian Papua bagian tengah dan Papua bagian kepala burung. Ini merupakan daerah-daerah yang dalam periode mendatang potensi untuk terjadi hujan dengan intensitas lebat sangat memungkinkan. Nah, dengan adanya potensi seperti ini yang juga sudah disampaikan oleh BMKG, masyarakat pastinya harus waspada. Tetapi perlukah masyarakat untuk panik menyikapinya? Sebetulnya pada kondisi seperti ini memang informasi harus bisa segera terupdate. Namun posisi pertama masyarakat diharapkan untuk tidak panik, sehingga pertama tidak panik, kemudian yang kedua bisa mengupdate informasi yang terbaru dari sumber BMKG, baik dari BMKG pusat maupun BMKG setempat, untuk melakukan antisipasi. Sehingga diharapkan dalam periode-periode yang BMKG prediksikan akan terjadi kondisi cuaca signifikan ini sudah dipahami lebih awal. Masyarakat lebih mengantisipasi untuk apa yang harus dilakukan untuk melakukan tindakan preventif pada kondisi cuaca. Itu yang paling penting, melakukan tindakan preventif seperti itu. Nah, tindakan preventif juga ada nggak sih yang dilakukan oleh BMKG, misalnya salah satunya? Kalau kita tahu dalam beberapa waktu terakhir ini kan ada upaya untuk mengurangi intensitas curah hujan itu dengan melakukan penyemayan awan. Nah, apakah ini juga bisa dilakukan untuk sedikit membantu agar wilayah-wilayah di Indonesia ini tidak terlalu lebat intensitas hujannya dan lain-lain, atau ini juga sudah jauh berkurang dari apa yang seharusnya? Ya, memang setelah kejadian tanggal 1, tanggal 2 kita dikumpulkan oleh BNPB bekerja sama dengan instansi yang lain, stakeholder yang lain, termasuk juga BPPT, BMKG dan institusi yang lain, TNI dan sebagainya. Kepala BNPB kemudian menginstruksikan untuk dilakukan teknologi modifikasi cuaca untuk dalam tanda kutip mengurangi intensitas curah hujan yang potensial terjadi, atau mungkin lebih tepatnya meredistribusi jatuhan curah hujan, harapannya tidak masuk ke wilayah target, dalam hal ini Jakarta. Nah, namun yang perlu kita pahami juga bahwa TMC ini sifatnya mempercepat awan supaya segera masak dan segera turun hujan. Ini yang secara alami terjadi. Sehingga di sisi lain pada kondisi musim penghujan ini pertumbuhan awan begitu masif dan cepat. Mungkin dalam hitungan setengah jam, 1 jam sudah sangat banyak bibit-bibit awan yang muncul. Beda karakteristiknya kita melakukan teknologi modifikasi cuaca pada kondisi musim kemarau atau musim transisi. Karena ini jangankan mencari, ini terbang begitu naik sudah muncul di mana-mana, sehingga mana yang akan disimai untuk lebih cepat masak dan turun hujan ini betul-betul harus dilakukan secara presisi. Jadi ini adalah upaya yang sudah dilakukan, tapi memang kondisinya secara alam ya memang seperti ini. Iya, secara alam memang bibitnya sangat banyak, sehingga ketika disemai turun satu, kemungkinan ini sudah mulai muncul lagi berikutnya. Jadi masyarakat tidak perlu panik, tetapi
ada baiknya untuk tetap waspada seperti itu Betul, akan segala iya, potensi yang iya. terjadi. Terima kasih Pak Prabowo sudah Baik, bersama terima kami kasih, di Mbak. Metro Pagi Prime Time. Memang seperti ini. Iya, secara alam memang bibitnya sangat banyak, Baik. sehingga ketika disemai turun satu, kemungkinan ini sudah mulai muncul lagi Oke. berikutnya. Jadi Itu masyarakat yang- tidak